Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar ya tentang rangkaian orde satu ya. Rangkaian orde satu. Kemarin kita sudah belajar tentang resistor, induktor, dan kapasitor ya. Jadi elemen-elemen tersebut bisa disusun menjadi sebuah rangkaian ya, menjadi sebuah rangkaian orde satu. Kita bisa menyusunnya dua dari komponen tersebut menjadi rangkaian orde satu. Bisa RC, bisa RL ya. Ini menjadi rangkaian orde satu. Nah, bagaimana perbedaannya dengan rangkaian yang R saja? Yang R saja. Jadi rangkaian R saja umpamanya seperti ini. Ya, ini bisa kita selesaikan mungkin di R1, R2 ya, di VR2. VR2 sama dengan I kali R2 ya, I kali R2. Nah, kalau kita sudah masuk di rangkaian RC ya, di rangkaian RC seperti ini. Nah, dia akan menjadi rangkaian orde satu. Kenapa? Karena kita bisa tahu IC, IC sama dengan C dV dt. Ini bentuknya persamaan diferensial equation. Dan kalau RL itu PL ya, L dI dt ini juga persamaan diferensial. Jadi karena persamaan diferensial ini orde satu, bisa kita sebut rangkaian RC RL ini adalah rangkaian orde satu. Itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menganalisis rangkaian orde satu ini? Ada salah satu caranya dengan menempatkan atau menentukan initial condition. Initial condition. Initial condition gimana? Kondisi awal. Kondisi awal. Kondisi awal di mana? Kalau di rangkaian RC, kalau di rangkaian RC ya, kalau di rangkaian RC kondisi awalnya berada di C-nya yang bisa menyimpan energi ya, menyimpan energi. Jadi kondisi awal C-nya itu mempunyai initial condition ya. Initial condition dari C itu mempunyai tegangan mungkin 5 volt, 12 volt gitu ya. Jadi kondisi awal C-nya itu sudah punya tegangan, karena kan C seperti baterai ya, bisa di charge ya. Jadi dia punya tegangan awal, yaitu mungkin kalau di charge 5 volt dia punya tegangan awal 5 volt. Nah, kondisi ini ketika
tidak tidak ada sumbernya. Jadi kondisi awal C-nya ketika tidak ada sumbernya, jadi sumbernya tidak ada. Sehingga apa? Sehingga energi yang tersimpan di C ini bisa mengalir ke R. Jadi mengalir ke R. Nah, bagaimana sirkuit tersebut? Apa yang terjadi di sirkuit RC ini ketika tidak ada sumbernya dan ketika ada initial condition atau kondisi awal di C, yaitu tegangannya sekitar 5 volt atau 12 volt atau berapa volt gitu ya. Bagaimana, apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi di situ? Responnya bagaimana? Nah, itulah yang dinamakan natural response. Natural response. Ya, di mana ada initial condition dan tidak ada sumber lain. Jadi initial conditionnya berada di komponen yang bisa menyimpan energi. Ya, kalau di RC yang bisa menyimpan energi kan kapasitornya. Kalau di RL yang bisa menyimpan energi L-nya itu ya. Ya, initial conditionnya di L. Bagaimana rangkaian tersebut berperilaku, ya, bekerja ketika ada initial condition dan tidak ada sumber lainnya. Nah, respon dari sirkuit tersebut yang dinamakan natural response. Oke, ini ada, kita masuk ke rangkaian RC dulu ya, rangkaian RC. Ini RC circuit. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ketika dia terhubung, C-nya ini di kondisi awal mungkin tegangannya 0, lalu terisi charge sehingga tegangannya naik sampai sama dengan sumbernya. Kalau sumbernya 5 volt, nanti naiknya sampai 5 volt. Nah, ketika itu sumber ini kita lepas di sini, kita lepas sehingga rangkaiannya tertutup seperti ini. Jadi hanya rangkaian RC saja tanpa sumber. Tetapi dengan initial condition bahwa C-nya sudah punya tegangan sebesar 5 volt. Nah, apa yang terjadi dengan rangkaian di sini? Responnya bagaimana? Ya, responnya disebut natural respon tadi. Respon. Nah, kita bisa cari dengan hukum Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff tegangan. Nah, kondisi seperti ini ya, berarti ya C seperti ini, dimana tegangan inputannya kan 0, tegangan inputannya 0, jadi Vin sama dengan PR ya, ini PR plus PC. Ini kita menggunakan KPL, dimana jumlah tegangan di suatu rangkaian itu 0 ya, kita bisa tuliskan seperti ini. Karena VI-nya 0 ya, kondisinya 0, saya tuliskan PR-nya PR plus VC. Nah, PR ini kita bisa tuliskan I kali R plus VC, gitu ya. Dimana I yang mengalir di sini karena seri ya,
itu IR dan IC itu sama. IR sama dengan IC. Padahal IC sama dengan C dV dt gitu ya. Jadi ini kita bisa ubah ke C dV dt plus VC. Nah ini VC-nya, ini VC, ini VC, ini VC. Oke, sama dengan 0. Yuk, ini kurang R, sorry. Kurang R. Ya ini kan I, ya ini I kali R plus VC. Gitu ya. Nah, ini namanya adalah ODE, ordinary differential equation. Ordinary differential equation ODE. Dan kita bisa cari solusinya dengan menggunakan Laplace transform. Ya, kita bisa menggunakan Laplace transform. Kita sederhanakan lagi ya. Ini saya tulis ulang RC dVC per dt plus VC gitu ya. Kita bisa sederhanakan dikali 1 RC dVC per dt plus 1 RC VC gitu ya. Nah ini kita bisa selesaikan equation ini namanya ODE ya, 0. Kita bisa selesaikan dengan Laplace transform dan nanti kita ubah ke bentuk time domain lagi dengan inverse Laplace. Kita bisa mentransformnya dengan cara seperti ini. Saya tulis ulang ke sini biar terlihat lebih enak gitu. Plus ini plus RC VC sama dengan 0. Nah ini kita bisa ubah untuk ke Laplace-nya. Saya tidak bisa menjelaskannya di sini, itu di mata kuliah matematika teknik. Nanti bisa diperdalam ya cara menyelesaikan equation ODE dengan Laplace transform. Ini kita bisa bentuk SFCS itu dengan ini berarti initial conditionnya adalah V0 nya sama dengan A gitu ya. V0 nya sama dengan A. SVCS minus minus A plus 1 RC VC S sama dengan 0. Nah S VCS plus 1 RC VC S sama dengan A. Oke, kita bisa sederhanakan VC S plus 1 RC sama dengan A. Nah ini kita bisa tuliskan seperti ini, VCS sama dengan A per S plus 1 RC. Nah saat ini untuk Laplace transformnya. Sekarang kita tinggal melakukan inverse. Nah, inverse Laplace VCS. Nah, kita bisa cari di tabel Laplace, tabel inverse Laplace. Kita bisa langsung inverse kan ya. Ini menghasilkan A P minus T per RC itu ya, A B minus T RC. Jadi VC di time domain E minus T per RC itu ya. Jadi ini
rumus atau equation dari rangkaian RC. Nah, kita bisa lihat pada kondisi T sama dengan 0, jadi kondisi awal dengan initial condition di C, T sama dengan 0, itu V 0-nya, V awalnya, kita bisa tuliskan V 0, ya. 0, itu V0 ini outputnya sama dengan A, E, T-nya berapa? T-nya 0 minus 0 per RC. A, E minus 0, 0 bagi RC 0. Ya. E pangkat 0, E pangkat 0 kan 1. Berarti PO P0, P0 sama dengan A. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Ya. P0 sama dengan A, jadi PC T sama dengan, karena A sama dengan P0, P0 E minus T per RC. Nah, kita bisa. Nah, ini komplitnya untuk rangkaian RC. Nah, selain itu ada namanya time constant. Time constant. Time constant itu ketika RC ini sama dengan T. Ketika RC sama dengan T. Time constant ini biasanya simbolnya tau. Tau ya, cara bacanya tau. Ya. Time constant RC. Nah, kita bisa cek ya, kita bisa cek PC T P0 E minus T per tau, per time constant. Nah, jika time constantnya sama dengan T, ya, jika time constantnya sama dengan T, berarti kan sama ya, nilainya T bagi tau itu sama, jadi pangkat 1. Nah, V0 pangkat E pangkat 1 itu sekitar 0,368, ya. E pangkat 1 itu sekitar 0,368 V0. Jadi ketika time constantnya sama dengan T, itu besarannya, yang besar tegangan outputnya sekitar 0,368 V0. 0,368 V0 itu ketika time constant sama dengan T. Kalau digambarkan grafik seperti ini, jadi ini initial conditionnya, dia decay seperti ini. Nah, 0,368 nya dari V0, dari 0,368 V0, ya. Jadi di sini ini kondisi di mana T sama dengan time constant. Itu untuk rangkaian RC, ya, untuk rangkaian RC. Lalu selanjutnya kita ke rangkaian RL. Rangkaian RL sama ya, sama. Jadi initial conditionnya ketika L mempunyai energi, ya. Jadi rangkaiannya jadi seperti ini ya, ketika saklarnya tertutup ke sini, jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, bagaimana rangkaian ini bekerja ketika tidak ada sumber dan ada initial condition di L-nya? Bagaimana? Ya, sama seperti RC tadi. Intinya sama seperti RC tadi. Kita pakai hukum Kirchhoff juga, ya, hukum Kirchhoff. Jadi di sini PL itu sama dengan L dI dt, ya, ya VR
sama dengan I kali L. Ini PI bagi PI sama dengan PR plus PL kan. PI nya tidak ada, PI nya 0 sama dengan IR plus LDI dt. Nah, di sini ada persamaan diferensial ya order 1. Ini ODE. Kita bisa sederhanakan ini ya, DI dB plus R per L yang ini L dikali 1/L biar L nya hilang di sini, ini berarti R per L kali I. Oke. Nah, kita selesaikan dengan Laplace transform lagi ya, Laplace transform ya, kita ubah ke Laplace transform dengan initial conditionnya I0 nya initial condition I0 tadi kan V0 ya, sekarang I0 nya A ya. I0 nya A initial condition ya, kita ibaratkan I0 nya A. Oke, kita ubah ke Laplace transform di sini. Jadi ini ya persamaan diferensialnya jadi I nya dalam domain S, dalam domain Laplace dikurangi I0 nya berapa? A plus R per N kali I nya diubah ke bentuk Laplace S ya, sama dengan 0 ya, sama seperti tadi. SIS plus R per L IS sama dengan A. Kita keluarkan IS nya, S plus R per L sama dengan A. IS sama dengan A per S plus R per L. Nah, kita lakukan inverse Laplace. Ya, IS sama dengan, nah kita bisa cari di tabel Laplace inverse Laplace A kali E berarti minus T minus R per L T gitu ya, minus R per L T. Nah, ini berarti bentuknya di time domainnya ya, simbolnya kecil. IT sama dengan A, jadi kan ini sudah diubah ke time domain ya. Kalau ini di frekuensi domain, time domain E minus R per L T ya. Nah, time constantnya bagaimana? Time constantnya tadi konstannya berarti gimana ya, I T A E minus T per, ya ini kan sama saja L per R T ya, jangan sama saja, ini sebenarnya sama dengan ini sama. Jadi time constantnya itu adalah L per
R untuk rangkaian RL. Kalau untuk rangkaian RC tadi, untuk rangkaian RC time constantnya yaitu RC, time constantnya yaitu RC, R kali C, R kali C. Time constant di RL itu L per L, kalau time constant di RC itu RC. Di rangkaian RC maksudnya, di rangkaian RL. Gitu ya. Itu dua rangkaian order 1 ya, RC dan RL. Nah, kita bisa simulasikan, bisa plot grafiknya ya dengan menempatkan initial conditionnya. Menempatkan initial conditionnya gimana ya? Kalau tadi initial condition di RL ya I nya berapa? Oh, ini A ya, sama seperti tadi ya. T ketika T sama dengan 0 ya, I 0 sama dengan I 0 ini, I 0 sama dengan A E minus R L, T nya T di 0 jadi A E pangkat 0 ya, jadi I 0 sama dengan A, jadi kita dapatkan I T sama dengan I 0 E minus R per L T. Nah, atau gini, atau yang kelihatan time constantnya minus T per R per sorry ini L sebenarnya, L per L per R sama. Itu ya, jadi ketika diplotkan soalnya jadi decay, ada eksponensial di sini bentuknya decay seperti ini. Itu ya, mungkin itu awal dari rangkaian order 1 ya. Rangkaian order 1 tadi ya, rangkaian order 1 itu bagaimana, karena dia ada RC dan RL. Kenapa dinamakan order 1? Karena dia ada persamaan diferensial order 1 di sini. Dan ketika kita hitung ya, kita cari equationnya, kita mencari solusinya juga, kita dapatkan bahwa di rangkaian RC itu tegangan outputnya, tegangan C-nya itu, tegangan kapasitornya itu kita bisa cari P0. P0 itu tegangan awalnya, E pangkat minus T per RC, di mana RC itu adalah time constantnya. Nah, ketika time constant sama dengan T-nya itu seperti 0,368 kali tegangan awalnya atau tegangan inisialnya. Sama juga dengan yang RL. Dengan RL kita dapatkan I0 E pangkat minus T per L per L. Dan ketika L per L ini sama dengan T-nya, ya tadi sama juga 0,368 I0 di sini. Oke, itu mungkin untuk rangkaian order 1 untuk mata kuliah line listrik ya. Bisa dikorek-korek lagi ya, dicoba lagi untuk belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.